Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang Hans Georg Gadamer. Hans Georg Gadamer adalah seorang filosof Jerman, dilahirkan di Marburg pada tahun 1900 sebagai seorang anak dari ahli kimia yang juga sempat menjadi rektor di Universitas Marburg. Gadamer diharapkan oleh ayahnya agar kelak menjadi seorang ahli ilmu alam. Namun ia justru tertarik pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Ia sempat menimba ilmu di Breslau, tetapi kemudian belajar kembali lagi ke kota kelahirannya untuk belajar filsafat pada para filosof neo-Kantian, yaitu Paul Natorp dan Nikolai Hartmann. Dan pada umur 22, ia telah merampungkan disertasinya. Setelah itu Gadamer mengunjungi Freiburg untuk belajar filsafat kepada Martin Heidegger bersama Leo Strauss, Karl Lewit, dan Hannah Arendt. Dari sisi Gadamer mempunyai hubungan yang sangat dekat dengannya. Ketika Heidegger mempunyai posisi di Universitas Marburg, Gadamer mengikutinya ke kota tersebut. Pemikiran Heidegger sejak saat itu sangat mempengaruhi pola pikir Gadamer, dan hal ini membuatnya jauh di tengah pengaruh neo-kantianisme. Pada tahun 1929 ia menyelesaikan habilitation, sebuah penelitian pasca doktor sebagai salah satu syarat untuk menjadi profesor di universitas. Dan setelah itu dia memberikan perkuliahan di Marburg. Dia termasuk salah satu ilmuwan yang anti-Nazis. Karena itu selama masa Hitler ia tidak pernah mendapatkan posisi penting. Dan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, ia baru menerima tawaran penting di Leipzig karena ia agak tidak suka dengan aspek kehidupan politik dan akademis di Jerman Timur, maka ia memutuskan untuk pindah ke Jerman Barat dan menerima terlebih dahulu sebuah posisi di Frankfurt am Main. Kemudian ia pindah ke Heidelberg untuk menggantikan posisi Karl Jasper pada tahun 1949 hingga meninggal pada tahun 2002. Ia menetap dan mengabdikan dirinya dalam bidang keilmuan di kota tersebut. Selama hidupnya ia menulis banyak buku dan artikel, terutama dalam bidang filsafat. Dari sekian banyak karyanya, buku Warhead and Methode yang rilis tahun 1960 merupakan buku tentang hermeneutika yang sangat berpengaruh di dunia barat. Selanjutnya adalah teori hermeneutika Gadamer. Karya Gadamer, Warhead and Method, atau kebenaran dan metode, memuat pokok pikirannya tentang hermeneutika filosofis yang tidak hanya berkaitan dengan teks, melainkan seluruh objek sosial dan humaniora. Meskipun demikian, bahasa dalam sebuah teks tertentu masih mendapatkan porsi perhatian Gadamer yang cukup tinggi dan merupakan objek utama hermeneutikanya. Kaitannya dengan hal ini, Gadamer menyatakan semua yang tertulis pada kenyataannya lebih diutamakan sebagai objek hermeneutika. Gadamer dalam karyanya memang tidak memberikan penjelasan, baik secara eksplisit maupun implisit, tentang metode penafsiran tertentu terhadap teks. Hal itu dikarenakan karena ia tidak mau terjebak dalam ide universalisme metode hermeneutika untuk semua bidang ilmu sosial dan humaniora, sebagaimana yang pernah digagas oleh Dilthey. Alasan lain ialah bahwa filsafat hanya berbicara tentang ide-ide umum, mendasar, dan prinsipil tentang suatu objek pembahasan, sehingga ia menyerahkan sepenuhnya pembicaraan mengenai metode tersebut kepada ahli bidang ilmu tertentu. Selanjutnya adalah relevansi hermeneutika Gadamer dengan ulumul Quran. Seorang penafsir harus berhati-hati dalam menafsirkan teks dan tidak menafsirkannya sesuai dengan kehendaknya yang semata-mata berasal dari pra-pemahaman yang
telah dipengaruhi oleh sejarah, yaitu pengetahuan awal, pengalaman, dan lain-lain. Teori ini jelas sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh para ulama Quran, bahkan oleh Nabi sendiri ketika mengatakan barang siapa yang menafsirkan Quran dengan ra'yinya, maka bersiap-siap untuk menempati neraka. Kata ra'yi dalam hadis ini tidak tepat diartikan sebagai akal, sebab karena makna akal mengandung arti berpikir secara positif, sebagaimana yang tertera dalam beberapa ayat Quran. Misalnya surah Al-Baqarah ayat 2 ayat 44. Kata ra'yi ini lebih tepat diartikan dengan dugaan atau pra-pemahaman yang tidak atau belum diuji ketepatannya. Mungkin sekian, terima kasih.